Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri. Nama saya Sinta Nur Fauzia Darmawan dengan NIM G00242117 dari kelompok A3. Di sini saya akan memaparkan terkait laporan praktikum anatomi 1.3 yang sudah saya buat. Nah, laporan yang pertama saya akan menjelaskan tentang abdomen dan organ pencernaan. Yang kedua ada traktus digestivus superior dan pencernaan juga. Yang ketiga ada jejunum dan ileum dan pencernaannya juga. Nah, pada laporan yang pertama di sini saya mendapatkan skenario bahwa Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Nah, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara dia bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perutnya tuh kotak-kotak. Nah, tugas saya adalah jelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Kemudian juga jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Kemudian juga jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan tetap pada posisinya. Nah, pertama ini ada lapisan super dinding abdomen yang anterior, tapi ini bentuknya lateral, tapi ini anterior. Nah, yang pertama itu ada kulit. Tentu saja ada kulit. Kulit ini adalah lapisan paling superficial dari abdomen. Nah, setelah kulit itu dilanjut sama fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini dia adalah jaringan ikat yang tepat berada di bawah kulit. Nah, dia ini ada dua, ada fascia Kempfer dan fascia Scarpa. Fascia Kempfer itu yang mana? Fascia Kempfer itu yang warna kuning. Sedangkan fascia Scarpa itu yang warna hijau. Nah, di sini yang warna hijau. Nah, fascia Kempfer itu adalah lapisan lemak yang lebih tebal dan ketebalannya itu dia bisa bermacam-macam. Nah, sedangkan fascia Scarpa itu dia itu lapisan membran yang lebih tipis daripada fascia Kempfer dan juga dia lebih padat yang melapisi lapisan otot dinding perut atau dinding abdomen. Nah, lapisan ini merekat erat pada linea alba dan simfisis pubis serta menyatu dengan fascia lata tepat di bawah ligamen inguinalis. Nah, fascia Scarpa ini dia bisa meluas ke superficialis, ke skrotum sebagai fascia dartos. Nah, kemudian ada lapisan yang selanjutnya yaitu musculi et aponeurosis. Di sini saya sekalian menjawab pertanyaan dari nomor 2 ya, muskulus yang ada di abdomen. Nah, yang pertama ada kelompok data lateral atau sering kita sebut dengan flat muscle. Flat muscle ini ada 3, ada obliquus external, obliquus internal, dan transversus abdominis. Nah, untuk letak ototnya di ini ya. Yang ini tuh dia obliquus external, kemudian yang ini obliquus internal, dan yang terakhir ini adalah transversus abdominalis. Nah, kemudian di vertikal anteriornya dia ada 2 otot, yaitu ada 2 muskulus. Yang pertama ada rectus abdominis dan piramidis. Nah, ini yang ini tuh rectus abdominis dan yang ini dia yang piramidisnya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke lapisan dinding yang posterior. Yang posterior itu ada fascia thoracolumbalis, yaitu dia area jaringan ikat besar yang berbentuk berlian yang dibentuk oleh bagian toraks dan pinggang dari fascia profunda.
Nah, fascia thoracolumbalis ini dilanjutkan dengan fascia transversalis dinding abdomen anterolateral dan terbagi menjadi 3 lapis. Ada yang anterior, ada yang medial, ada yang posterior juga. Nah, dinding posterior perut itu kan dia disokong oleh vertebrae torak VT12 dan kelima vertebrae lumbalis. Nah, beserta diskus intervertebralisnya. Nah, 3 atau 4 otot, ada 3 sampai 4 otot yang ada di dinding posterior. Nah, tapi itu tuh beda-beda tergantung sama individunya. Yang pertama ada psoas major, kemudian ada iliacus, ada quadratus lumborum, sama yang terakhir ada psoas minor. Kemudian pertanyaan yang terakhir, organ yang menjaga kestabilan letak organ-organ pencernaan itu adalah mesenterium. Nah, mesenterium itu yang ini, yang warna hijau. Nah, dia kalau dilihat dari lateral dia kayak gini. Jadi dia tuh ngikat-ngikat si jejunum atau ileum atau usus yang sering kita kenal. Nah, si mesenterium ini dia itu lapisan ganda dari peritoneum di rongga perut yang merupakan kelanjutan dari peritoneum visceral sama parietal, dengan dilengkapi oleh membran serosa yang saling menempel sehingga mesoteliumnya mengeluarkan cairan serosa ke dalam rongga peritoneum. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya tuh buat mengurangi gesekan dari permukaan visceral. Dan juga dia itu memungkinkan beberapa gerakan organ lain saat terjadi proses pencernaan. Nah, struktur dari mesenterium ini ada mesenterium proper, kemudian ada mesokolon transversal, mesokolon sigmoid sama mesoappendix. Nah, lanjut, mesenterium ini ada 3, udah aku singgung tadi. Dan pelekatannya itu beda-beda tergantung sama di mana dia melekatnya. Nah, yang pertama ada mesenterium yang bener-bener mesenterium, yang mana dia itu mesenterium yang ada di usus halus. Nah, atau di jejunum. Kemudian ada mesokolon transversal dan mesokolon sigmoideum. Nah, oke, kita lanjut aja kali ya. Kita lanjut ke laporan yang kedua. Ada di sini ada skenario kalau Randy adalah seorang mahasiswa. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal dia baru saja memulai makannya. Nah, hal itu membuatnya khawatir ada yang tidak normal dengan sistem pencernaannya. Nah, sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestifus superior, mulai dari mulut sampai ke lambung, serta gimana konsep kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan dengan rakus di all you can eat. Oke, kita mulai. Proses masuknya makan ke dalam mulut itu ada yang pertama, dia melewati mulut, dia kesini lewat mulut, kemudian ke faring, abis ke faring dia ke esofagus, dan terakhir dia ke gaster atau lambung. Nah, yang pertama itu ada mulut. Rongga mulut ini dia itu, nah
dia itu ada rongga depan sama rongga mulutnya. Nah, kalau dia ada vestibulum. Ruang depan itu nih vestibulum. Vestibulum ini dia bentuknya tapal kuda, terletak di bagian depan dari rongga mulut ini. Ruang ini merupakan ruang antara bibir atau pipi dan bibir dan pipi, juga gusi dan gigi. Nah, kemudian setelah itu ada ada palatum durum dan palatum mole atau palatum yang halus. Palatum durum itu dia dia itu palatum yang keras. Selain itu juga kita ada lidah. Selain ada palatum dan yang lain-lainnya, dia itu juga ada lidah. Nah, nanti aku jelasin di lidah itu ada apa aja. Si mulut ini tuh dia dibagi jadi 2 bagian, ada arcus dentalis superior sama posterior inferior, sama processus alveolaris maxilla sama mandibula. Nah, kemudian untuk si palatum tadi yang udah aku sebut sebelumnya, dia kan ada palatum durum sama palatum mole. Nah, palatum durum ini 2/3 dari anteriornya dia berisi processus palatinus osis maxillaris, kemudian yang 1/3 posteriornya berisi lamina horizontalis osis palatini. Nah, untuk palatum mole itu dia berisi musculus yang diantaranya ada musculus tensor veli palatini, kemudian musculus levator veli palatini, ada juga musculus palatopharyngeus, musculus ovuli, dan musculus palatoglossus. Nah, kemudian si mulut ini dia itu diinervasi oleh arteri, vena, dan nervus palatina major, dan juga arteri, vena, dan nervus palatina minor. Nah, di dalam mulut tentunya kita juga menemukan lidah. Nah, si lidah ini tuh dia punya kelenjar mandibular, ada juga musculus mylohyoideus. Selain itu juga ada beberapa musculus lainnya, di antaranya ada untuk lidah ini dia punya musculus yang terbagi jadi 2, ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, untuk yang intrinsik itu ada musculus longitudinal superior, kemudian ada longitudinal inferior, transversal, dan vertikal. Untuk yang ekstrinsiknya dia ada musculus genioglossus, hyoglossus, styloglossus, dan palatoglossus. Nah, kemudian si lidah ini dia itu ada 4 jenis dalamnya tuh. Ada filiform, fungiform, falatea, dan papilla foliata. Nah, untuk persarafannya atau neurovaskularisasinya di lidah itu dia dipersarafi oleh nervus piloglossus atau nervus 12. Kemudian untuk musculus palatoglossus itu dia dipersarafi oleh nervus vagus atau nervus 10. Nah, kita lanjut aja ke faring.
Nah, faring ini dia adalah lanjutan dari mulut. Faring ini dia lanjutan dari mulut. Nah, faring ini dia ada 3 bagian, ada nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Nah, nasofaring yang ini ya, yang kuning, orofaring yang hijau, dan laringofaringnya warna biru. Nah, si esophagus ini tuh dia mulai dari VC6. Nah, untuk nasofaring yang pertama ini nasofaring, dia itu terletak di antara dasar tenggorokan dan langit-langit yang lunak atau palatum mole. Nah, kemudian si nasofaring ini dia berisi tonsil adenoid yang membesar antara usia 3-8 tahun yang kemudian dia akan mengecil kembali. Nah, untuk orofaring itu dia panjangnya VC2 sampai 3. Nah, di dalamnya tuh nanti ada annulus Waldeyer. Annulus Waldeyer itu dia terbagi jadi 4. Ada kranial, lateral, caudal, dan tonsil tubal. Untuk yang kranial dia berisi tonsilla pharyngealis. Untuk yang lateral dia berisi tonsilia palatina, dan untuk yang caudal dia berisi tonsilia linguinalis. Nah, mungkin cincin si Waldeyer itu adalah cincin jaringan limfoid di nasofaring dan orofaring. Nah, dia itu dibentuk oleh sepasang tonsil palatina, tonsil adenoid, dan tonsil lingua atau yang isinya tadi. Nah, si orofaring ini dia terlibat dalam fase menolan dengan sukarela dan tak rela. Jadi dia geraknya sadar dan gak sadar. Nah, terakhir ada laringofaring. Nah, bagian laringofaring ini dia itu bagian paling distal dari faring. Nah, laringofaring ini dia terletak di VC6. Kemudian terus berlanjut sampai ke ujung bagian bawah dari esophagus. Nah, letaknya berada di belakang laring dan berhubungan melalui pintu atas laring. Di lateralnya dapat ditemukan fossa piriformis. Kemudian laringofaring ini dia mengandung konstriktor faring. Kemudian ada juga otot-otot yang musculus atau otot-otot yang bekerja di faring ini. Yang pertama ada Stylopharyngeus yang warna orange, yaitu berasal dari proses stiloid tulang temporal yang melekat pada dinding faring. Nah, kemudian dia ini persarafi oleh nervus 9 atau nervus glossopharyngeal. Yang kedua ada palatopharyngeus ini dia berasal dari langit-langit keras rongga mulut atau dari palatum durum ya. Kemudian palatum durum dan dia melekat pada dinding faring. Dia itu dipersarafi oleh nervus vagus atau nervus 10. Yang selanjutnya ada salpingopharyngeus. Nah, salpingopharyngeus ini berasal dari tuba eustachius dan menempel pada dinding faring. Kemudian dia diinervasi oleh nervus vagus. Nah,
dia itu membantu untuk membuka saluran eustachius untuk menyamakan telinga di bagian tengah. Nah, si faring ini dia itu dipersarafi oleh plexus faring. Cabang faring dari saraf ada nervus 9, kemudian ada nervus 10 juga. Oke, kita lanjut ke esofagus. Nah, esofagus ini dia lanjutan dari faring. Nah, esofagus ini dia di sini ya dia bentuknya. Dia punya 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, untuk esofagus itu sendiri dia itu panjangnya sekitar 25 cm dengan yang memanjang dari faring atau VC6 hingga ke lambung atau VT11. Media ini terdiri dari otot-otot yang berjalan secara longitudinal. Kemudian untuk persarafannya dia dilalui oleh nervus plexus esophagus. Untuk venanya ada aorta thorax, vena azygos, vena hemiazygos, dan vena hemiazygos aksesorisnya. Nah, untuk bagian yang pertama ini bagian cervix, dia ini berjalan melalui leher ya. Kemudian yang kedua ada torak, dia tuh berjalan melalui torak, lebih tepatnya di mediastinum. Nah, yang terakhir di bagian abdomen, dia itu bergerak melewati diafragma ke dalam abdomen untuk mencapai lambung. Nah, esofagus ini dia tidak hanya melayang di udara. Sepanjang perjalanannya ia berhubungan erat dengan banyak struktur, diantaranya ada trakea dan esofagus. Dia berjalan berdekatan melalui leher dengan vertebrae terletak di posterior esofagus. Bagian toraksnya dia meliputi pembuluh darah besar, kemudian ada nervus toraks juga. Nah, berjalan sangat dekat dengan aorta toraks dan vena azygos ya, yang vena-vena yang udah tadi aku sebutin di awal. Kemudian lanjut ke gaster. Nah, gaster ini adalah pembahasan terakhir yang aku bahas di pencernaan ini. Nah, gaster itu merupakan organ pencernaan yang berfungsi untuk menampung dan mencerna makanan. Dia itu terdiri dari 4 bagian ya. Dia itu terdiri dari 4 bagian, ada fundus, ada 5 ya, maaf. 4. Ada fundus, ada badinya, kardia, kemudian ada pilorus. Pilorus ini ada 2, ada pilorus antrum dan pilorus kanal. Nah, untuk persarafannya, untuk parasimpatiknya dia dilewati oleh nervus vagus, dan untuk simpatisnya ada plexus kaliak. Kemudian si lambung ini atau gaster ini untuk bagian depannya ada diafragma, kemudian ada hepar, dekat sama hepar, dan juga untuk bagian posteriornya dia dekat sama pankreas, kemudian ginjal bagian kiri, limfa, dan arteri limfa. Dia kan ada korpus ya, ada korpus, kemudian atau badan lambung atau badinya yang merupakan bagian terbesar dari gaster itu. Nah, terakhir dia diakhiri oleh pilorus.
yang merupakan aliran keluar dari gaster yang mengalirkan isi lambung ke duodenum. Nah, pilarus ini dia dibagi jadi 2 area. Ada pilarus antrum yang terhubung ke lambung dan juga pilarus kanal yang terhubung ke duodenum. Nah, isi kanal pilarus itu dia masuk ke duodenum melalui lubang pilarus yang pembukaan dan penutupannya dia dikendalikan oleh sphincter pilarus. Begitu. Nah, sistem yang bekerja pada pencernaan ada sphincter ya. Dia itu otot yang berbentuk cincin gitu. Dia struktur otot yang berfungsi seperti pintu untuk mengontrol aliran makanan dan cairan. Misalnya sphincter antara kerongkongan dan lambung atau esofagus. Kemudian banyak lagi, dan dia akan membuka untuk memungkinkan makanan masuk ke lambung. Kemudian dia akan menutup kembali untuk mencegah makanan kembali naik ke atas, esofagus. Nah, yang kedua ada peristaltik. Peristaltik itu adalah suatu gerakan gelombang untuk membantu mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Nah, kalau kita makannya cepat, gerakan peristaltiknya akan lebih aktif untuk mendorong makanan ke lambung dan usus. Yang terakhir ada gastroparesis. Gastroparesis ini bisa terjadi jika lambung merasa terlalu penuh. Ini bisa terjadi jika kita makan terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Proses ini bisa menyebabkan rasa kenyang yang lebih lama, bahkan sampai mual. Karena lambung membutuhkan banyak waktu untuk proses makanan. Nah, apa yang terjadi saat kita makan dengan cepat? Nah, tentu saja sistem pencernaannya sulit menyesuaikan diri. Kemudian ada regurgitasi atau reflux asam. Reflux ini terjadi ketika makanan terlalu banyak, kemudian tekanan di lambung bisa mendorong asam lambung ke kerongkongan dan menyebabkan rasa terbakar dan sensasi di lambung, atau ini kita kenal dengan GERD. Kemudian rasa kenyangnya lebih cepat. Kemudian apa yang harus kita lakukan kalau itu udah terjadi, untuk mencegah hal itu maksudnya? Nah, kita harus makan dengan perlahan, mengunyah dengan baik, dan memberikan tubuh waktu untuk memproses banyak hal yang penting. Jangan merasa khawatir jika kamu merasa kenyang lebih cepat setelah makan, karena itu adalah reaksi normal dari tubuh untuk mencegah makanan berlebihan dan merusak pencernaan. Nah, jika kita merasa tidak nyaman setelah banyak makan, kita coba beri waktu bagi tubuh untuk mencerna. Minum air hangat dan berjalan ringan untuk membantu proses pencernaan. Nah, namun jika gejala ini terus berlanjut atau menjadi lebih parah, mungkin ada baiknya untuk kita konsultasi saja ke dokter. Nah, untuk laporan yang ketiga, ini ada skenario kalau Andre itu seorang mahasiswa tingkat akhir. Dia merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji setelah sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Nah, ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bawah bagian perut, dan mengganggu buang air besarnya. Nah, dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada teman Anda. Nah, sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Yang pertama itu, kita harus jelasin tentang perbedaan jejunum dan ileum, kemudian jelaskan struktur di bangunan kolon, dan juga jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang pertama, untuk perbedaan jejunum dan ileum. Nah, untuk ukurannya, jejunum itu dia lebih besar, yaitu jejunum itu lebih kecil, sekitar 2-5 meter saja, sedangkan si ileum itu dia lebih panjang, yaitu 3 meter. Nah, untuk lapisannya, jejunum ini dia lebih tebal, sedangkan ileum itu dia lebih tipis. Nah, jejunum ini letaknya di kuadran kiri atas, sedangkan ileum di kuadran kanan bawah. Jejunum itu berwarna merah, sedangkan ileum itu berwarna merah muda.
Kemudian juga si jejunum ini dia memiliki villi dengan ribuan mikrovilli sehingga luas permukaannya besar. Nah, kalau ileum itu dia memiliki pH antara 7 sampai 8. Jadi dia cenderung netral. Nah, kemudian untuk kolon di sini ada 4 kolon. Yang pertama ada kolon ascendens. Nah, kolon ascendens ini dia berjalan ke arah atas dari sisi kanan rongga perut, sisi kanan rongga abdomen ya. Nah, kemudian kolon ini memanjang dari cecum ke lobus kiri dari hepar, di mana kolon ini berbelok ke kiri dari flexura kolon kanan yang juga dikenal sebagai flexura hepatik. Nah, flexura ini dia terletak di bawah vertebrae ke-9 sampai ke-10, sehingga ditutupi oleh bagian bawah dari hepar. Kemudian kolon ini dia relatif lebih sempit daripada cecum dan dianggap retroperitoneal karena berjalan ke sepanjang sisi kanan dinding abdomen posterior. Untuk letaknya dia di sebelah sini ya, yang warna hijau. Nah, si kolon ascendens ini dia dilewati oleh arteri ileokolika dan arteri kolika dextra, kemudian sarafnya, nervusnya untuk parasimpatik itu dia dilewati oleh nervus planicus minor, dan parasimpatiknya ada nervus 10. Yang kedua, kolon transversum. Dia ini kolon transversal. Kolon transversum ini adalah salah satu dari 4 bagian utama kolon yang membentang dari flexura kolon kanan ke flexura kolon kiri. Nah, kolon transversal adalah segmen usus besar yang paling mobile dan terpanjang. Dia itu panjangnya sekitar 50 cm. Juga mengandung Taenia coli, appendix, epiploica, dan haustra sebagai fitur eksternalnya dengan lipatan semilunar yang terdapat di bagian internalnya. Ini ya kolon transversus yang paling besar. Kemudian dia itu vaskularisasinya oleh arteri kolika media. Kemudian 2/3 maksimalnya ya. Untuk 1/3 distalnya dia itu oleh arteri kolika sinistra. Untuk venanya dia mengikuti arteri sesuai dengan arterinya maksudnya. Untuk muaranya dia bermuara ke vena mesenterica superior dan vena mesenterica inferior. Nah, untuk inervasinya, untuk yang simpatis ada 2/3 proksimal oleh nervus planicus minor dan 1/3 distal oleh nervus splenolumbalis. Masih ada gak sih? Masih ada. Kemudian untuk parasimpatisnya ada 2/3 proksimal oleh nervus vagus atau nervus 10 dan 1/3 distalnya oleh nervus planici pelvici. Nah, kolon transversum ini dia adalah organ intraperitoneal yang memiliki beberapa mesenterium yang menempel padanya. Jadi dia itu punya organ yang bisa ngikat dia biar dia tuh nggak keluar dari tempatnya. Nah, mesokolon transversal ini namanya mesokolon transversal, mengikat ke dinding abdomen posterior. Makanya dia kalau kita gerak-gerak pun dia nggak kemana-mana gitu, dia tetap stay di posisinya, di tempatnya maksudnya. Nah, dia itu menempel di antara lengkungan mayor lambung atau gaster ke permukaan anterior kolon transversal. Kemudian dia juga punya omentum mayor kayak celemek, khususnya komponen gastrokolikanya yang sering disebut sebagai ligamen gastrokolik atau omentum gastrokolik.
Nah, ligamen phrenococcalica menghubungkan antara flexura kolon kiri ke diafragma, sedangkan ligamen hepatocolik dia memanjang dari hati atau hepar ke flexura koli kanan. Yang ketiga ada colon descendens. Colon descendens ini dia memanjang dari daerah hipokondria kiri dan berjalan melalui sisi kiri untuk mencapai fossa iliac kiri. Nah, dimulai dari flexura coli kiri di bagian proksimal, kolon ini turun secara vertikal dan menjadi kontinu dengan kolon sigmoid di bagian distal. Nah, ini adalah organ retroperitoneal dengan permukaan anterolateral yang ditutupi oleh peritoneum parietal yang menempelkannya ke dinding posterior dari abdomen. Nah, dia itu berjalan di anterior batas lateral ginjal kiri dan pada sekitar sepertiga orang tuh dia bagian distal kolonnya memiliki mesenterium yang pendek. Kolon descendens yang hijau ini. Lanjut ke sigmoideum. Ini kolon terakhir. Maaf, untuk kolon descendens ini dia diinervasi oleh nervus planicus lumbalis sebagai untuk yang simpatis dan nervus planici pelvici untuk yang parasimpatis. Untuk vaskularisasinya dia dilewati oleh arteri colica sinistra, arteri sigmoidea, kemudian venanya ikut ke arteri yang bermuara ke vena mesenterica inferior. Untuk kolon sigmoideum, dia ini kolonnya mendapat suplai darah dari arteri mesenterica karena yang nantinya akan bermuara ke mesenterica inferior. Ini lebih tepatnya ke arteri colica sinistra dan arteri sigmoidea. Nah, suplai saraf parasimpatisnya dia dari saraf splanchnicus pelvis dan parasimpatisnya oleh saraf splanchnicus lumbal atau splaniculumbalis ya. Kemudian untuk kolon sigmoideum ini dia bentuknya S. Ini anggap aja bentuknya S ya. Kemudian salah satu bagian dari hidgut dan merupakan daerah terakhir dari usus besar sebelum ke rektum. Nah, kolon ini dimulai di sekitar apertura superior pelvis dan berlanjut dengan kolon descendens. Kolon sigmoid itu dia melengkungkan kembali dirinya dan turun ke dalam pelvis. Nah, kolon ini bersifat intraperitoneal dan ditutupi oleh mesenterium, yaitu mesokolon sigmoid. Kita lanjut ke anatomi dari organ-organ pencernaan. Yang pertama ada rektum. Rektum ini adalah bagian terakhir dari kolon yang menghubungkan antara kolon sigmoid dengan kanal analis. Rektum itu dimulai dari ketinggian S3 sampai S2 sampai S3 dan berakhir di perineum. Panjangnya sekitar 12 sampai 14 cm dan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian sepertiga atasnya terletak di intraperitoneal. Bagian sepertiga bawahnya terletak di retroperitoneal. Sepertiga bagian bawah berada di bagian diafragma panggul dan karnanya berada di extraperitoneal. Jadi ada intraperitoneal, retroperitoneal, dan extraperitoneal. Untuk vaskularisasinya dia arterinya itu oleh arteri recto superior dan median, arteri recto superior, medial, dan inferior. Untuk venanya juga sama, ada vena recta superior, medial, dan juga inferior. Kemudian
dia itu memiliki dua flexura. Ada flexura sacralis yang bentuknya tuh berasal dari bentukan cekung dari sacrum. Kemudian yang kedua ada flexura peritoneal yang berasal dari lilitan rectum oleh musculus levator. Nah, di titik ini ada transisi ke saluran rektumnya. Begitu. Lanjut ke anatomi kanal analis. Kanal analis ini dia adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjangnya sekitar 2-4 cm dengan terletak sepenuhnya di bagian peritoneum. Saluran ini dimulai di persimpangan anorektal distal dan flexura peritoneum dan berakhir di anus. Saluran ini terbagi menjadi 3 zona anatomis. Yang pertama ada kolumner, yang kedua ada intermediate, dan yang ketiga ada subkutan. Nah, apa itu zona kolumner atau kolorektal? Nah, zona ini memiliki lipatan selaput lendir yang dihasilkan oleh badan cavernosa dari arteri di submukosa. Nah, kolom ini terhubung satu sama lain di ujung distalnya oleh lipatan melintang. Nah, di belakang katup anus terdapat kripta. Nah, tempat saluran ekskresi kelenjar muara anus. Semua katup anus bersama-sama membentuk garis pektinat, garis gerigi tempat mukosa anus menyatu dengan epitel squamous saluran anus. Yang kedua, zona intermediate. Disal dari garis pektinat itu terdapat zona sepanjang 1 cm dengan mukosa anus yang disebut zona intermediate. Yang terakhir ada zona kutan atau squamosa. Nah, zona ini di bawah batas anus yang merupakan cekungan antara sphincter anus internal dan eksternal yang memiliki kulit perianal yang teratur. Nah, ketegangan otot corrugator cutis ani membuatnya tampak seperti kipas. Begitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.